pelajaran ini dengan doa. Tapi sebelumnya Bini mau mengingatkan dulu. Ingat pesan ibu. Ada 3. Ingat pesan ibu. Apa saja? 1. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Mencuci tangan. Ya, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ternyata kalian masih ingat ya protokol kesehatan. Ingat, saat ini adalah masa pandemi, kita selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, kita mulai pelajaran hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama, dan yang akan memimpin doa adalah Nadine. Oke, Din. Teman-teman, belajar, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita didapat nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, setelah berdoa, mari kita ucapkan Pancasila. Yang mengucapkan Pancasila, Devin. Devin, mulai. Pancasila, 1. Ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Yang dipimpin oleh bijaksana dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih Nadine dan Devin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ini, akhir-akhir ini kalian pasti mendengar berita tentang banjir, bencana alam di Indonesia ya. Ada yang namanya banjir, kemudian gunung meletus, kemudian ada lagi longsor. Kira-kira banjir, gunung meletus, longsor itu merupakan peristiwa yang menyenangkan apa tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Mengapa kok tidak menyenangkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kok banjir, tanah longsor, gunung meletus itu merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ya, Bu. Oke, Nabila. Apa? Nabila? Oh, frozen Nabila. Oke, yang lain? Kenapa banjir, tanah longsor merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan? Nafisa, oke Nafisa. Apa Nafisa? Iya betul, karena banjir tanah longsor itu membuat kerusakan bagi kita semua, menyebabkan kerugian ya, menyebabkan kerugian. Nah, pada tema 7 ini adalah tentang peristiwa. Jadi mengapa Benisit tadi kok tanya, kenapa kok banjir dan tanah longsor itu termasuk peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan. Nah, tema 7 ini kita akan belajar tentang peristiwa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi awal sebelum penjajahan, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Itu. Yang kedua, nanti kita bisa membuat peta pikiran dari bacaan tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia itu nanti salah satunya adalah melalui jalur laut.
Nah, seperti kalian ketahui, jalur laut itu pasti banyak air ya. Kemudian naik kapal. Nah, air, kapal itu termasuk wujud benda. Benda cair, benda padat. Nah, nanti selain itu nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat benda, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, selain materi, nanti kalian akan melakukan percobaan. Mengamati, dan membuat laporan hasil percobaan. Oke, sekarang coba kalian buka buku tema 7 kalian. Di sini akan tampilkan sama Bu Ningsih buku temanya. Yang tidak punya nanti bisa lihat. Sudah tampak buku temanya di layar kalian? Sudah. Ini adalah bacaan mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat. Halaman 4. Halaman 4. Oke, sudah jelas ini ya? Buka buku kalian halaman 4 dan 5. Ibu beri waktu untuk membaca halaman 4 dan 5 dengan waktu 5 menit. Silahkan dibaca dulu. Belum punya, Bu. Di layar. Nah, di sini kan ada. Kelihatan apa tidak? Ya, coba dibaca. Belum punya, Bu. Dibaca di layar, Nak. Sudah? Kelihatan kan buku temanya di HP-mu? Ya, boleh dibaca. Antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan. Kelihatan sekitar apa? Harga lah tak nyala nemu teh. Baca kan. Sudah membacanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, dari peristiwa kedatangan bangsa Barat dari bacaan ini, nanti kalian coba membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran tentang isi bacaan peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Setelah itu nanti kalau sudah Bu. kalian foto peta pikiran itu, kemudian dikirim ke WA grup. Oke? Paham? Oke. Ya. Paham. Ya. Buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Ibu yakin kalian pasti memiliki ide yang bagus, banyak, kreatif untuk membuat peta pikiran. Zakirul, duduk yang tegak, Nak. Baik, kita lanjutkan untuk peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan yang bisa menjelaskan bagaimana peristiwa kedatangan, apa tujuannya, kemudian apa penyebabnya bangsa Barat bisa datang ke Indonesia.
Tidak, apa? Jangan takut salah. Jangan takut salah. Tunjukkan kalau kalian bisa mandiri. Oke? Kan tadi sudah baca. Ayo, kalian pasti bisa. Siapa yang bisa menjelaskan? Angel? Bisa dinyalakan mic-nya? Ayo. Kira-kira bangsa yang datang pertama ke Indonesia, bangsa dari mana? Portugis. Iya, pinter. Dari Portugis. Iya, jadi bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Selanjutnya, setelah Portugis, yang kedua adalah Spanyol. Iya, pinter. Spanyol. Portugis tadi, yang Portugis tadi mendarat di mana ya pertama kali? Malaka. Oke, sip. Kemudian Spanyol. Spanyol mendarat di Maluku. Maluku. Iya, di Maluku. Untuk Spanyol mendarat di Maluku. Kemudian setelah Spanyol ada Inggris dan Belanda. Inggris. Oke, Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda. Kalau Belanda mendarat di Banten. Banten. Oke, sip. Kira-kira bangsa-bangsa Eropa itu datang yang melatar belakangi mereka untuk berkeliling dunia dan mendarat di Indonesia. Apa yang mendasari faktor yang mendorong mereka? Apa saja? Ada berapa tadi? Ada 4 ya. Yang pertama adalah Tentang agama. ya, agama atau bahasa lainnya apa? Agama, menyebarkan agama. Menyebarkan agama itu adalah gospel. Oke, pintar. Yang kedua? Mencari rempah-rempah kekayaan. Ya, mencari rempah-rempah kekayaan atau disebut dengan gold. Oke, yang ketiga? Mencari kekayaan. Iya, pintar. Mencari kejayaan atau disebut dengan Glory. glory. Yang keempat adalah Pengembangan ilmu pengetahuan. ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia bisa membuat kapal. Manusia bisa berkeliling dunia karena sudah dibuat kapal ya sebagai alat transportasi. Ya, itu adalah faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Salah satunya adalah semboyan 3G tadi, gold, glory, gospel. Kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Ya. Yang pertama adalah gold, mencari kekayaan. Mengapa kok datang ke Indonesia? Ada apa di Indonesia? Ada apa di Indonesia? Harga rempah-rempah sangat mahal. Tidak pinter, karena harga rempah-rempah. Jadi di Indonesia banyak rempah-rempah. Pada saat itu harga rempah-rempah itu lebih mahal daripada emas. Jadi sangat berharga sekali rempah-rempah itu. Jadi banyak bangsa Eropa datang untuk membeli atau berdagang rempah-rempah. Jadi belinya di Indonesia, kemudian dijual di negara lain. Nanti hasilnya akan berlipat-lipat. Tapi pada kenyataannya yang awalnya tadi berdagang, banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia. Jadi agar dia bisa menguasai rempah-rempah di Indonesia, memonopoli, ibaratnya seperti itu. Jadi negara lain biar tidak bisa menguasai, dia ingin menguasai Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara apa ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia? Iya, pintar, menjajah. Dengan cara menjajah untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Ya, kalau menjajah kan gratis, beli, ya. Jadi
Yang menanam orang Indonesia disuruh menanam, nanti hasilnya diambil oleh penjajah. Kira-kira pada zaman penjajahan bagaimana nasib bangsa Indonesia? Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada saat dijajah? Sengsara, iya sengsara, hidupnya tidak bebas ya. Namanya dijajah itu kan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa sendiri ya. Semua dikekang, jadi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bebas melakukan apa-apa. Baik, selanjutnya nanti jangan lupa ya membuat peta pikiran. Foto ke WA group, kirim ke WA group. Jangan lupa ini tadi menjelaskan isi teks bacaan peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Tugasnya satu membuat peta pikiran, yang kedua adalah membuat atau menjelaskan tentang bacaan peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Jangan lupa ditulis, nanti lupa. Oke, selanjutnya dari bacaan itu tadi, sekarang ini saya share lagi. Kira-kira bacaan yang kalian baca ini kita ulas lagi. Judul teks, apa judulnya tadi? Peristiwa kedatangan Peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Bagian yang paling menarik menurut kalian apa? Bagian yang paling menarik, bagiannya yang mana? Yang kejayaan. Oh, kejayaan. Jadi bangsa Eropa datang untuk kejayaan. Oke, informasi penting. Informasi penting apa yang didapat? Informasi penting apa yang kalian dapat dari bacaan? Ayo Angel, informasi apa yang kamu dapat dari bacaan itu tadi? Angel, Mirza Haris, kamu dapat informasi apa dari bacaan itu? Dinyalakan mic-nya, nak. Ayo Mirza Haris. Informasi apa? Kamu dapat informasi apa dari bacaan itu tadi? Kaila? Tempat di barat, di negara barat, sangatlah mahal. Iya, Garuda ulangi Garuda, mic-nya dinyalakan. Di negara barat sangatlah mahal. Iya, jadi rempah-rempah di negara barat amatlah mahal. Oke, menurut Kenanga, informasi apa yang kamu dapat? Adanya Ya, Kenanga, agak keras suaranya, nak. Ya, Kenanga ulangi, suaranya agak keras. adanya peristiwa kedatangan bangsa barat. Ya, peristiwa kedatangan bangsa barat. Oke, Devrin. Informasi penting apa yang kamu dapat dari bacaan di hari tadi yang kalian baca, Devrin? Yang keras ya suaranya ya. Kirim Devrin, nyalakan mic-nya, nak, yang keras. Nadine, mungkin Nadine? Dinyalakan mic-nya, Din. Nadine. Oke,
ya, Din. Informasi apa yang kamu dapat dari bacaan tadi, Din? Apa kamu baca? Saya, Bu. Oh, Zakirul. Oke. Zakirul apa? Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan. Iya, jadi di Eropa itu banyak beranggapan bahwa negara yang jaya itu memiliki banyak tanah jajahan. Oke, lanjut ya. Pendapat saya tentang teks ini. Bagaimana pendapatmu tentang teks ini? Kira-kira teks ini bagaimana? Nadine, nyalakan mic-nya. Kira-kira teks ini bagaimana menurutmu? Baik apa tidak? Kemudian apa alasannya kalau baik? Nadine? Nyalakan mic-nya, Nak. Oke, silakan jawab. Bagus apa tidak? Nadine? Bagus. Ya, alasannya mengapa? Alasannya karena Ya, Din? karena alasannya merebut hak orang. Kenapa kok bacaan ini kok bagus? Kaila, menurut pendapatmu bagaimana, Kaila? Agak keras, Nak, nggak kedengaran. Kenapa kok bagus? Ayo, nggak apa-apa, jangan takut salah. Bisa mengetahui sejarah. Ya, bagaimana pendapatmu? Fatur Rozi? Fatur? Dinyalakan mic-nya, Nak, kalau mau bicara. Menurutmu teks ini bagus apa tidak? Kalau bagus, mengapa? Mengapa? Bagus karena teks ini menceritakan tentang sejarah di masa saat penjajahan. Iya, betul, boleh. Oke, saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini. Kira-kira kalau setelah membaca teks ini, kamu menyarankan temanmu untuk membaca apa tidak? Iya, Bu. Iya. Mengapa? Mengapa kamu kok menyarankan? Karena banyak pelajaran di teks ini. Iya, pelajaran tentang apa? Tentang sejarah saat masa penjajahan. Oke, bagus, sip. Berarti tadi malam Fatur sudah belajar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi bangsa Eropa datang ke Indonesia itu dengan melalui jalur perairan. Jadi menggunakan kapal. Perairan seperti kalian ketahui bahwa perairan itu banyak air ya, karena laut. Kemudian kapal termasuk benda padat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda padat. Sebelumnya, coba kalian simak video berikut ini. Pertama, benda padat. Kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Sifat benda padat serta contohnya. Yang pertama yaitu bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Contohnya sepotong kayu diletakkan Contoh lain, benda padat yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu besi, batu, dan beton. Sifat-sifat yang tidak
Oh, dikit hilang soalnya. Sifat-sifat penjagaan. Yang pertama, bentuknya tidak tetap. Yang kedua, memenuhi ruang wadah yang tersedia. Yang ketiga, fungsinya berubah-ubah. Yang keempat, fungsinya tidak beraturan. Sangat yang kedua, molekul-molekulnya dapat bergerak sangat bebas. Yang keenam, dapat mengalir dengan sangat mudah. Yang ketujuh, volumenya tetap. Adapun contoh penjagaan yang pertama yaitu air, balon, oksigen, asap, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah video tentang sifat-sifat benda. Nah, nanti kalian bisa melakukan percobaan dengan bantuan orang tua. Jadi bisa bersama ya, jadi gotong royong dengan orang tua untuk melakukan percobaan yang ada di buku tema halaman 12, 13, sampai dengan halaman 16. Jadi ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Nanti kalian sediakan alat dan bahannya bersama dengan orang tuamu melakukan percobaan. Yang percobaan pertama, kalian harus menyiapkan alat yaitu 2 pensil, penghapus, peraut pensil. Kemudian percobaan 2 ada gelas, air, wadah yang transparan, kemudian bisa nanpan atau papan kayu. Untuk percobaan ketiga, kalian memerlukan gelas plastik, ember, air, dan buku catatan untuk mencatat hasil pengamatanmu. Kalian mengamati sendiri-sendiri di rumah. Dan hasil dari pengamatan itu bisa kalian diskusikan dengan teman kalian di WA group. Ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian di WA group. Hebat lagi, kalian bisa melakukan percobaan secara mandiri. Jangan lupa, percobaan 1, 2, 3, kalian rekam video. Buat video sebagus mungkin, sekreatif mungkin, lalu videonya share ke WA group. Video percobaan 1, 2, dan 3. Paham anak-anak? Oke, suaranya agak keras. Paham anak-anak? Paham. Jadi video percobaan 1, 2, dan 3. Kemudian hasil pengamatannya, dan setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, hasil pengamatannya kalian tulis di buku tulis IPA, kemudian difoto. Jangan lupa juga dikirim ke jadi tugas hari ini itu ya. Oke, selanjutnya nanti setelah ini Ibu akan mengirimkan tugas di link ya. Ada tugas IPA dan tugas IPS. Ada tugas IPA dan IPS nanti setelah ini dikirim ke link. Jadi Ibu ingatkan lagi tugas hari ini yaitu yang pertama membuat peta pikiran. Yang kedua menjelaskan ulasan isi tentang bacaan. Ada di halaman 8 dan 9. Jadi halaman 8 dan 9. Nanti difoto tugasnya, kemudian di-share ke WA group. Yang ketiga yaitu melakukan percobaan. Melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda. Ada 3 percobaan. Kalian buat videonya. Lalu kalian kirim ke WA group. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, kalian bisa melakukan berdiskusi dengan teman-teman kalian di WA group. Hasil diskusi IPA, kemudian foto dan di-share di WA group.
Sudah cukup jelas anak-anak? Ya, baik. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar mengenai peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi pada saat itu yang kalian tahu kan hanya Jepang dan Belanda ya yang menjajah Indonesia. Ternyata tidak, ada bangsa lain. Jadi satu, bangsa mana? Portugis. Spanyol. Oke. Kemudian Portugis. Eropa. Belanda. Inggris. Oke. Terus Belanda. Oke, Belanda. Dan terakhir adalah Jepang. Tapi Jepang ini bukan termasuk bangsa Eropa. Yang termasuk bangsa Eropa hanya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ya, setelah itu juga kalian tadi sudah belajar mengenai latar belakang atau faktor mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kira-kira apa? Alasannya apa tadi? Kenapa kok bangsa Eropa datang ke Indonesia? Iya, mencari kekayaan dengan mencari rempah. Karena di Indonesia kaya akan rempah. Kalian juga tadi sudah melihat video tentang sifat-sifat benda. Ada berapa wujud benda? Itu benda? Ada air. Oke, benda padat. Bagaimana sih dari benda padat? Kalau dipindah tidak akan berubah bentuknya, Bu. Ya, jika dipindah-pindah tidak akan berubah bentuknya. Bentuknya tetap. Oke, yang kedua adalah benda cair. Bagaimana ciri-ciri dari benda cair? Menyerupai wadahnya, Bu. Ya, menyerupai wadahnya. Contohnya menyerupai wadahnya Peter Ega. Lanjut. Apa lagi? Sifat dari benda cair. Benda cair biasanya mengalir dari tempat yang Tinggi, rendah. Iya, mengalir dari tempat tinggi dan ke tempat yang rendah. Yang ketiga adalah benda gas. Kira-kira apa? Ciri-ciri dari benda gas. Volumenya berubah-ubah. Iya, volumenya berubah-ubah. Sesuai dengan apa? Wadah. Sesuai dengan wadahnya. Kemudian benda gas. Bentuknya bagaimana? Bentuk benda gas bagaimana? Berubah. Sesuai dengan apa? Wadahnya. Ya, Wadah. wadahnya. Itu adalah ciri-ciri dari wujud benda padat, cair, dan sudah paham anak-anak? Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setelah ini saya akan share link tugas pada kalian. Kerjakan dengan mandiri, jujur. Ingat, kerjakan dengan mandiri dan jujur. Baik, pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dulu dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini, ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan berguna bagi kita. Baik Nadine, kita dipimpin berdoa. Belajar kita dapat ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ini berkenaan akan lagi kemudian kulap Terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Dan kalian selalu sehat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.